Masya Allah, tabarakallah pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tadi kita sudah mendengarkan nasihat dari guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan Kiai Haji Syarif Mantaji. Betapa peliknya sebetulnya ketika kita memikirkan sulitnya kehidupan ini. Belum bayar ini, belum bayar itu Ustadz ya. Tapi kalau kita semua urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ada jalan keluar yang pasti kita akan temui. Nah pemirsa, kita akan bahas tema yang menarik ini. Saya yakin ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah. Kami persilahkan terlebih dulu ada Ukhtina, siapa yang boleh berdiri yang sudah siap pertanyaannya, dengan Mbak Nisa ya, betul ya? Silakan Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh didekatkan lagi mic-nya? Perkenalkan nama saya Nisa, saya dari Jamaah Bekasi. Saya ingin bertanya Ustadz. Ya. Zaman sekarang kan banyak yang di PHK buat cari kerjaan Ustadz nih. Terus juga lumayan susah buat cari kerjaan. Terus juga sekarang harga-harga pada naik kayak bahan-bahan pokok gitu kan. Gimana sih cara kita nanggepin hal tersebut agar tidak putus asa dan tetap bersikap optimis? Dari rahmat Allah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak gaung ya Ustaz. Tapi kalau sedikit bisa saya menangkap. apa kayak gini nih? Iya, kalau saya sedikit menangkap ini dengan sulitnya kehidupan, semua bahan-bahan mahal, di mana-mana mahal. Nah ini sepertinya kok kehidupan ini semakin menghimpit. Ini bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi semua ini, begitu ya Manisa ya? Padahal Ustadz Riza Muhammad. Sini Ustaz. Masya Allah. Islam adalah solusi. Tadi di awal saya mengatakan fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Ketika kau menghadapi sebuah masalah dan musibah, farduhu, kembalikan jawabannya ilallah, kepada Allah dan Rasulnya. Berarti berpedoman pada Quran dan hadis. Situasi membuat kita terkadang harus berperang. Maka jawabannya adalah memperkokoh rasa syukur dan sabar. Apa Bu? Syukur dan sabar. Pondasi keimanan ditata oleh salah satunya adalah rasa syukur. Coba buka surat Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, maka rasa syukur itu akan dikembalikan kepada diri kita sendiri berupa kebaikan. Maka orang untuk menghadapi situasi yang seperti ini, seperti seperti apapun, perbanyak bersyukur. Kenapa? Seandainya kita mengamalkan doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, tetaplah ajarkan kepadaku ilham untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jadi kalau punya handphone mereknya Xiaomi, nggak perlu lirik handphone sebelah itu tuh yang katanya Pro Max lah, Pro 2 lah, Pro 3 lah, Pro 4 lah, terserah. Yang jelas yang penting fungsinya, bukan mereknya. Betul? Yang satu kerudungnya mereknya LV, Louis Vuitton, ya enggak? Harganya 79 juta. Wow. Yang satu kerudung Tanah Abang. Halo. Dari harga dan kualitas emang beda Besti, tapi fungsinya sama sebagai kerudung, menutup bagian aurat, ya enggak? Kita enggak beli merek bos, yang kita hidup adalah manfaat. Itu kenapa rumus menghadapi situasi yang tidak menentu dengan harga yang sangat menjulang dan lain sebagainya, sikapi dengan rasa syukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Keren. Yang kedua, rumusnya adalah memperkuat rasa sabar. Bukankah secara fitrah Anda pasti diuji? Halo. Bukankah secara fitrah Anda akan diberikan cobaan? Halo.
Surat Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang menjadi perhatian adalah wa basyiris sabirin, tingkatkan energi sabar. Ustadz, sabar itu ada batasnya enggak? Enggak. Sabar itu seperti kue lapis. Tahu kue lapis? Lapis pertama hilang, ada lapis kedua. Lapis kedua hilang, ada lapis ketiga. Lapis ketiga hilang, menanti lapis keempat. Itu kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ali Imran ayat 200. Sabarlah dirimu dan kuatkan kesabaranmu. Energi sabar terus diasah dan ditingkatkan. Tanpa meningkatkan energi sabar, maka kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Anissa, syukur dan sabar. Gak usah banding-bandingin hidup lo dengan orang lain. Halo, selama ini dirimu gelisah karena suka membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Wong kok ngene kok dibanding. Oh, coba santai aja bestie, ya enggak? Coba engkau tidak usah membandingkan bajumu dengan baju temannya, motormu dengan motor temannya, mobilmu dengan mobil temannya. Udah, nggak usah. Yang penting apa yang kau miliki, syukuri. Nah, selama ini Anda gelisah karena Anda terlalu sibuk melihat pemandangan tetangga. Tetangga beli kipas, Anda yang putar-putar. Tetangga beli kulkas, Anda yang kedinginan. Tetangga naik haji, Anda masuk UGD. Innalillah. Jangan begitu. Semoga energi syukur dan sabar menjadikan kita orang yang lebih kuat survival menghadapi ujian dan tantangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya Ukhti Nisha, Masya Allah. Karena kita selama ini memang sibuk sekali melihat yang di atas begitu ya. Kemauan, keinginan, bukan kebutuhan ya Ustadz ya. Masya Allah.